Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memutar video ini. Pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan inovasi dalam bidang bimbingan dan konseling, yaitu konseling prakerja positif berbasis pemrosesan informasi kognitif atau KPP-PIK. Model ini dirancang untuk meningkatkan efikasi diri karir siswa sekolah menengah kejuruan agar lebih siap menghadapi dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan. Efikasi diri karir adalah keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya dalam merencanakan, memilih, dan mengambil keputusan karir. Keyakinan ini penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kesiapan menghadapi tantangan. Namun kenyataannya, banyak siswa SMK masih mengalami kesulitan, sering ragu, bergantung pada orang lain, atau menunda keputusan. Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik tahun 2024 yang menunjukkan tingkat pengangguran terdominasi lulusan SMK, yaitu 9,01%. Fakta ini menegaskan perlunya layanan konseling yang efektif dan relevan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan Cognitive Information Processing terbukti meningkatkan pengambilan keputusan karir. Namun, sebagian besar penelitian masih dibentuk bimbingan kelompok dan belum menghasilkan panduan praktis yang terstruktur untuk konseling individual di SMK. Selain itu, penerapannya di sekolah masih kurang praktis karena rasio guru dan siswa yang besar serta keterbatasan waktu. Dalam praktik di sekolah, model CIP yang bersifat 7 tahap dinilai terlalu panjang dan kurang praktis. Oleh karena itu, melalui diskusi kelompok terarah dan kajian konseling positif, model ini disederhanakan menjadi 5 tahapan inti yang mudah diingat dan aplikatif. 5 tahapan tersebut dirangkum dalam akronim kerja, yaitu K. Kontak hangat, membangun relasi konseling yang aman, hangat, dan penuh penerimaan. E. Eksplorasi potensi, menggali kekuatan, minat, nilai, dan pengalaman keberhasilan siswa. R. Rumuskan target positif, menyusun tujuan karier yang realistis, bermakna, dan penuh harapan. J. Jalankan aksi, melakukan langkah konkret untuk mencapai target dan membangun pengalaman keberhasilan. E. Apresiasi reflektif, merefleksikan proses, memberi penguatan, dan menanamkan makna atas pengalaman yang dijalani. Model kerja ini dirancang agar mudah diterapkan oleh guru BK sesuai dengan keterbatasan waktu layanan di sekolah dan relevan dengan kebutuhan siswa SMK. Pengembangan KPP-PIK menggunakan model penelitian Borg and Gall. Tahapannya dimulai dari studi literatur, analisis kebutuhan, perencanaan, hingga penyusunan model awal. Selanjutnya dilakukan validasi oleh para ahli konseling karir, kognitif, dan positif humanistik. Hasil validasi dari ahli konseling kognitif menunjukkan bahwa model KPP-PIK memiliki kekuatan teoretis yang sangat solid. Para ahli menilai bahwa model ini sesuai dengan prinsip CIP dan konseling kognitif modern, mampu mengoperasionalisasikan 4 sumber efikasi diri Bandura, yaitu Mastery Experience, Vicarious Experience, Verbal Persuasion, dan affective state secara nyata dalam setiap tahapan konseling, serta memberikan pengalaman keberhasilan langsung yang relevan dengan kebutuhan siswa SMK. Model kerja dinilai lebih ringkas dan praktis dibandingkan model CIP klasik, sehingga lebih mudah diterapkan dalam konteks sekolah dengan keterbatasan waktu dan rasio. Penilaian dari ahli konseling dan psikologi positif menunjukkan bahwa model KPP-PIK sangat kuat dalam merepresentasikan prinsip-prinsip inti psikologi positif. Para ahli menegaskan bahwa model ini berfokus pada potensi dan kekuatan karakter siswa, mendorong optimisme, harapan dan makna, serta memfasilitasi terbentuknya pengalaman keberhasilan atau mastery experience sebagai fondasi peningkatan efikasi diri karir. Berdasarkan penilaian dari 2 ahli konseling karir, model KPP-PIK memperoleh penilaian sangat tinggi pada seluruh aspek utama, khususnya pada aspek usefulness, ease of use, ease of learning, dan satisfaction. Para ahli menilai bahwa model KPP-PIK telah selaras secara konseptual dengan teori Cognitive Information Processing, baik pada struktur piramida CIP yang meliputi self-knowledge, options knowledge, decision-making skills,
dan metacognition, maupun pada penguatan siklus pengambilan keputusan karir kasih. Demikian paparan singkat mengenai KPP PIK. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan layanan konseling karir di SMK dan turut berkontribusi menekan angka pengangguran di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemdikti-Saintek atas dukungan pendanaan melalui SK nomor 053 LL7 DT 0500 PL 2025 tahun anggaran 2025. Ucapan terima kasih juga kepada Universitas Nusantara PGRI Kediri dan Universitas Negeri Malang sebagai instansi peneliti yang mendukung penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.